Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat kerabat SDGs Desa. Berjumpa kembali kita di ruang cakap SDGs Desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Dan selalu bersama kita ada Kepala Badan BPI. Beliau adalah Bapak Ivanovis Agusta. Bertanya dengan cara raise hand, kemudian open video, kemudian sampaikan pertanyaan dengan singkat. Dari Sukoharjo, monggo Pak. Terima kasih Mbak Lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semua. TPP semakin cakap dan desa semakin mantap. Ya, selamat pagi Pak Kaban Ivan. Ya, saya hanya sederhana setelah kami melakukan monitoring dan memfasilitasi rekan-rekan PLD kaitannya dengan upload APBDes, ada pertanyaan yang mendasar tagging, tapi khusus tagging yang kaitannya dengan SDGs. Ini yang kasusnya ketika pelatihan BPD atau pelatihan Kades itu taggingnya untuk SDGs yang beberapa Pak. Kami cari-cari itu pasnya kok sulit itu. Kerja kami ya kalau di APBDes oke, tapi di SDGs kami memang agak kesulitan kaitannya dengan kegiatan yang kaitannya dengan pelatihan Kades, karena itu kan seluruh anggaran kan harus tagging. Nah ini mohon nanti untuk perbaikan gimana itu Pak Kaban. Di tempat kami sudah pagi tadi sudah kami cek sudah 68% yang upload dari seluruh kabupaten itu. Di Kabupaten Sukoharjo silahkan dicek juga. Memang kami juga triknya jelas, triknya untuk mempercepat itu ya bersama. Kita pusatkan satu lokasi, kita siapkan kaitannya 1C dari situs des, kemudian dari ringkasan sumber dana, kemudian siapkan juga yang kaitannya tadi prioritas APBDes, kemudian yang tadi lah. Ini yang apalagi kalau nanti betul-betul terjadi itu ada kerjasama baik dari Kemendagri, kementerian yang lain. Kalau yang dulu itu sebenarnya pin to file itu Pak, itu juga lebih mempercepat ya. Tapi sekarang di sudah nggak ada. Ini mungkin bisa nanti kerjasamakan antar kementerian nih Pak. Tadi juga pertanyaan yang kaitannya dengan BNBA yang di Monetistia apakah sudah sesuai dengan PMK yang terbaru Pak. Itu Pak Kaban saya kira yang perlu kami sampaikan karena itu pertanyaan dari bawah. Bahwa kami juga mudah-mudahan segera 100%, sudah 68%. Terima kasih Pak Kaban. Masih Pak Dias. Iya, 2 poin pertanyaan Bapak keterkaitan dengan tagging pelatihan Kades dan BPD, yang kedua keterkaitan dengan template dari by name by address-nya di BLT 2023. Monggo Bapak. Ya, jadi Gus Manudi, terima kasih nih yang Nah, memang yang kemudian kita perlu menyadari ketika Gus Halim Menteri Desa menyampaikan adanya SDG Desa ke-18 itu ya memang khusus tentang desa. Jadi kalau untuk hal-hal yang berkaitan dengan desa yang memang tidak ada di tempat lain sudah pasti masuk ke sana gitu. Desa dan kemudian budaya terutama berkaitan dengan keagamaan. Jadi tentang pemerintahan desa itu seluruhnya SOTK desa, pemerintahan desa berkaitan itu ada di SDG Desa ke-18. Oh ya, kita waktu itu nggak sempat mendetilkan SDG Desa ke-18 ya. Ini Bu Lisa sudah menyampaikan juga. Jadi SDG Desa ke-18 itu berkaitan dengan pemerintahan desa. Jadi dimasukkan saja ke sana. Kemudian SDG Desa ke-18 juga berkaitan dengan kelembagaan terutama BUMDesa. Jadi itu juga dimasukkan di sana. Kemudian gotong royong, kemudian peran dari orang atau tokoh masyarakat, tokoh adat dan sebagainya
dimasukkan di gaji desa ke-18. Jadi masuknya ke sana. Kemudian mengenai BPKP itu sesuai dengan yang disampaikan oleh tenaga pendamping profesional, itu kami sudah langsung menghubungi direktur yang mengelola Siskudes ya. Jadi Pak Direkturnya oke, tapi perlu ada pembicaraan dengan Kemendagri. Saya kira itu hal yang sifatnya, kalau level eselon 2, kalau di dalam birokrasi kan seperti itu. Level eselon 2 tidak ditemui kesepakatan, maka level eselon 1. Kalau level eselon 1 nggak ditemui kesepakatan, ya nanti antar menteri gitu. Kalau masih sulit juga, ya nanti Bapak Presiden yang akan mengambil keputusan seperti itu. Jadi harapannya sih segera yang tagging itu, tentu saja perlu dengan berbagai argumen ya. Dan salah satu argumen yang disampaikan ini kan BPKP kemarin kan ingin memulai masuk ke desa-desa sekarang itu. Nah itu kemarin memang sudah disepakati menggunakan basis SDGs desa. Kemudian ditambah dengan stunting dan berbagai kebijakan. Jadi termasuk kemarin ditanyakan oleh BPKP bagaimana hasil dari kebijakan Bapak Menteri mengenai penanganan inflasi di desa. Jadi itu juga ditanyakan oleh BPKP. Nah, jadi nanti rencananya kalau lancar itu minggu depan ada webinar BPI yang berkaitan dengan bagaimana cara BUMDesa mengisi NIB untuk bisa mendapatkan nomor izin berusaha. Karena itu kemarin yang masih rendah itu di situ. Kemudian yang kedua adalah dari BPKP yang akan menyampaikan mengenai cara pengisian dan penggunaan Siskudes. Jadi nanti BPKP akan menyampaikan versi detailnya. Bahkan beliau menyampaikan bahwa kalau perlu di tiap kantor BPKP di daerah itu nanti langsung kerjasama dengan TPP. Ya, jadi tidak hanya berkaitan dengan webinar online, tapi gimana kalau langsung seperti itu gitu. Jadi harapannya dengan demikian maka hubungan BPKP di daerah ya, ini langsung dengan tenaga pendamping profesional. Makanya kalau ini jalan, saya kira itu hal yang menarik juga itu, Mbak Tias, Pak Panudi. Ini kalau boleh saya sampaikan potongan WA kami. Jadi siap dibuat program per rayon di provinsi untuk para pendamping. Kemudian langsung nanti pendamping juga yang bersama dengan BPKP kalau sudah sepakat, desa sudah siap semua dan sebagainya, ya sudah nanti dilakukan langsung dari BPKP dan tenaga pendamping di lapangan itu. Saya kira itu hal-hal yang menarik. Tentu saja seperti biasa Mas Panudi ya. Sekarang kita sudah menyadari di antara kita ada yang memang fokusnya untuk pembelajaran, ada yang fokusnya untuk hal-hal yang lain ya. Itu sah-sah saja, yang penting kan pekerjaannya selesai. Kalau tahun ini banyak yang jadi kepala desa ya berarti fokusnya untuk kepala desa ya nggak apa-apa juga. Toh sudah ada aturannya, jadi akan cuti panjang atau mungkin keluar pindah profesi ya. Tapi intinya tadi kalau BPKP saja saat ini posisinya memberikan lampu hijau yang sangat bagus. Dan seperti biasa harus kita ingat Mbak Tias, kerabat desa, kejatuhan apel kepada Newton ya. Kalau kita nggak siap-siap ya ini nggak akan kepakai lagi nih peluang seperti ini.
Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga tadi, BNPA itu laporan yang masuk ke saya ini saya tanyakan. Nanti hari Senin di cek akhir lagi ini, Gus Panudi, kerabat desa sekalian. Jadi karena beberapa hal sudah disampaikan juga dari beberapa tenaga pendamping profesional bahwa jumlah dana desa kemudian berlipat. Itu sebabnya dulu kita mengoreksi jumlah dana desa yang digunakan itu adalah dari pengisian, dari tagging APBDes. Nah, dulu tagging APBDes kan hanya dana desa, sehingga langsung hasil dari menu APBDes itu langsung ditarik menjadi real dana desa yang diterima. Nah, sekarang taggingnya kan tidak hanya dana desa, sehingga algoritmanya harus berubah. Jika hanya dana desa, maka diambil. Kira-kira begitu. Jadi saya kira sih itu pasti gara-gara itu sih. Kemarin sudah saya minta tim teknis mencek, jangan-jangan kurang satu kalimat program. Jika DDS maka diambil. Jika tidak DDS tidak akan, tinggal seperti itu gitu. Jadi yang penting langkah pertama adalah tagging APBDes. Dari situ kemudian menu-menu yang lain diperbaiki. Karena memang disepakati di internal Kementerian Desa, kita akan mulai dari APBDes, baru kita melihat yang lain. Jadi kalau APBDes-nya sudah terkumpul, baru kemudian nanti dana desa, kemudian BNPA dan sebagainya. Nah, BNPA juga kemarin belum yang versi terbaru memang. Jadi saya kira nanti hari Senin nanti dipastikan. Ibu Kapus Datin memastikan bahwa semua lewat Kapus Datin dan kemudian beliau akan bisa mengontrol perkembangannya. Ini keunggulan dari Kapus Datin yang baru itu memang manajerial. Jadi hal-hal yang saya tidak selesai sudah diselesaikan oleh Ibu Kapus Datin ini. Hal manajerialnya lebih unggul. Kemudian jadi yang tadi muncul di chat itu seperti itu. Kalau yang lain ini kayaknya daily report ya. Daily report itu ada perbaikan, termasuk untuk evaluasi kinerja itu. Jadi nanti kalau ada kesulitan nanti saya cek kembali. Khusus Monef DD itu yang krusial adalah yang di wilayah Papua. Ini harus segera minta untuk disesuaikan daily reportnya. Karena kalau enggak nanti enggak bisa ngisi-ngisi APBDes. Jadi jangan didiamkan ini. Ini kalau kita lihat di sini kan sudah ada yang 100%, tentu saja desanya 300 ya. Ini Bangka Belitung ini sudah upload 100%, kemudian Bali sudah hampir, kalau nggak salah. Bali sudah hampir tinggal 37 desa, jadi 45 desa ya. Tinggal 45 desa, jadi saya kira bisa segera itu. Nah, yang kosong sama sekali itu adalah provinsi baru. Jadi karena provinsi baru ini kodenya kan baru gitu loh. Jadi kalau yang kebetulan ada semula tenaga pendamping profesional di Papua, kemudian sekarang masuk Papua Selatan, yang Papua Barat misalnya sekarang masuk Papua Tengah dan sebagainya, ini perlu menyampaikan ke dan perlu ditagih terus itu. Kalau perlu WA langsung ke kami, karena sudah mulai tanggal sekian tapi belum bisa mengisi sama sekali. Jadi bisa langsung japri atau melalui Sapa Desa supaya segera disesuaikan lokasi pendampingannya. Jangan merasa ini desa saya tetap sama kok,
lo desanya sama tapi provinsinya udah berbeda, jadi nanti nggak bisa masuk ke DRP, nggak bisa melaporkan karena terkoneksi DRP dan Monef dana desa, maka nanti juga nggak bisa ngisi Monef dana desa. Jadi perlu untuk dicek kalau masuk dalam provinsi baru, terutama yang dari Papua dan Papua Barat ini perlu segera disampaikan sehingga disesuaikan gitu. Kemudian jangan lupa kalau kita sudah sama-sama tahu di akhir bulan dan itu sudah ketahuan oleh BPK ya, karena semua server kemarin yang diminta BPK, sehingga memang ada beberapa arahan dari BPK termasuk untuk pengisian. Jadi Gus Salim sudah membuat SOP supaya pengisiannya per minggu ya. Itulah yang dikerjakan di dalam tim DRP dari report pendamping desa. Jadi kalau setahu saya sih sampai hari kemarin masih ada pekerjaan gitu. Jadi karena itu yang bagian melebarkan pita untuk masuknya tenaga pendamping profesional sepertinya baru akan berjalan pada bulan depan itu, sehingga tidak macet seperti sekarang. Sebetulnya sudah pernah nggak macet di tahun lalu menjelang bulan Oktober ya, itu sudah nggak macet, tapi kemudian ada beberapa tambahan perubahan. Jangan lupa yang namanya di aplikasi, kalau ada perubahan itu kalau nggak dicek keseluruhan ya biasa, dan dicek keseluruhan itu kalau satu aplikasi itu kan sampai di atas ratusan halaman itu ya. Jadi kalau ada yang terlewat, yang penting ada masukan gitu, sehingga kalau ada masukan kita tahu ada yang terlewat. Bukan masalah server ya, cara ngecek masalah server itu gampang. Buka web-web yang diketahui tentang Kementerian Desa. Kalau daily report misalnya kok macet gak bisa masuk, wah servernya itu yang harus itu. Cek Kemendesa.go.id terbuka apa enggak. Cek misalnya sid.kemendesa.go.id gitu, tercatat apa enggak itu. Terbuka apa enggak. Kalau yang lain terbuka kecuali DRP, berarti itu masalahnya aplikasi, bukan masalah server. Kalau semuanya tidak terbuka, berarti itu masalah server. Sebetulnya dari sisi pengguna itu ngeceknya mudah. Kalau semua aplikasi Kemendesa terbuka, berarti servernya bermasalah. Tapi kalau aplikasi kita saja yang tidak terbuka, yang lain tidak terbuka, berarti aplikasinya yang masih harus diperbaiki. Sebetulnya simpel seperti itu. Ini yang memberitahu saya juga tim server, karena dia kok saya disalahin terus. Ya memang di dalam aplikasi itu kan bisa dibuat supaya server tidak mengolahkan seperti itu. Jadi yang disalahin servernya. Kayaknya itu Bu Tias ya. Iya, sudah sangat jelas ya. Masih